Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di Selamat Haryanto Channel, channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kesempatan kali ini di Selamat Haryanto Channel akan membahas tentang hikmah ilmu mawaris di dalam agama Islam. Hikmah ilmu mawaris Islam. Agama Islam mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita, bahkan perkara yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum juga telah diatur oleh Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lain tentunya demi kemaslahatan umat manusia. Di dalam Al-Quran, perkara warisan telah dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pembagiannya dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Jarang sekali kita temukan ada hukum yang dijelaskan secara sangat rinci seperti pada hukum mawaris ini. Hal ini dikarenakan perkara harta waris ini berpotensi mendatangkan konflik di antara keluarga dan menjadi sebab terputusnya hubungan kekerabatan atau tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya dengan detail demi menjaga hubungan tersebut. Sebagaimana kita patuh dan taat dalam hukum sholat, puasa, dan lainnya, begitu juga dengan hukum harta waris. Seorang muslim wajib taat pada Allah yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan tidak ada satu orang pun yang boleh mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan melanggarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan nada ancaman terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan waris melalui ayat yang berbunyi wa may ya'tasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang artinya, barang siapa menentang Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ia kekal di dalamnya dan ia berhak mendapat azab yang sangat menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Maka setiap orang yang telah Allah berikan hak untuk mendapatkan warisan tidak boleh dihalangi haknya oleh siapapun juga. Walaupun seorang raja sekalipun atau bahkan orang tuanya. Allah telah menyebutkan bahwa aturan tersebut adalah kewajiban yang harus dijalankan atau faridatan minallah. Pembagian harta waris adalah kewajiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Untuk itu hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dirasakan yaitu sebagai berikut. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariat Islam adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang tidak mematuhi atau menaati hukum syariah. Syariah ini sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter watak dari masing-masing manusia itu sendiri. Syariat menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam prakteknya selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari akal pikiran dari manusia itu sendiri. Hikmah yang ketiga dari hukum waris Islam itu adalah menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian harta waris. Untuk manfaat yang keempat yaitu menghindari timbulnya fitnah karena
salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar. Yang kelima, dapat mewujudkan keadilan dalam kemasyarakatan. Yang keenam, memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggal oleh anggota keluarganya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hukum Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedelapan adalah peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam hukum agama Islam. Yang kesembilan, melaksanakan 10 asas dalam hukum waris Islam, yaitu asas integriti atau ketulusan, asas ta'abbudiyah atau penghambaan diri kepada Allah, asas hukukul maliyah atau hak-hak kebendaan. Yang mana asas hukukul maliyah ini diatur oleh kompilasi hukum Islam pasal 175. Asas hukukun tabi'iyah atau hak-hak dasar, asas ijbari atau keharusan atau kewajiban, asas bila telar yang tercermin dalam Quran surat An-Nisa. Asas yang berikutnya adalah asas individual dan memenuhi asas keadilan yang berimbang. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Yang berikutnya adalah asas kematian dan asas membagi habis harta warisan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 192 dan 193. Akan menumbuhkan kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam agama Islam. Nah, itu beberapa hikmah yang bisa disampaikan di channel Slamet Haryanto Channel. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Sumaridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.